Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Tauhid. Dan kita masuk pada bab fadlil tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Keutamaan tauhid. Wa qawlihi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini surat Al-An'am ayat ke-82. Alladzina amanu, ini orang-orang yang beriman. Al-iman lughatan at-tasdiq wa syar'an i'tiqadun bil janan wa qawlun bil lisan wa 'amalun bil arkan yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil isyan. Iman secara bahasa ini memudahkan. Adapun secara istilah meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan anggota badan. Bertambah keimanan dengan tambahnya ketaatan dan berkurangnya keimanan dengan berkurangnya ketaatan, berkurangnya amal saleh. Iman bertambah dengan bertambahnya amal saleh. Iman berkurang dengan berkurangnya amal saleh. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yalbisu ay yakhliqu, bercampur. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimannya lebih dzulmin dengan kedzaliman. Zalim itu ada 3. Zalim ada 3.
Namun dolim yang di sini yang dimaksud adalah kesyirikan. Dolim disebutkan oleh para ulama ada 3. Pertama, asyirku, syirik. Ini kedoliman yang besar karena merenggut hak Allah Subhanahu wa taala yang hanya satu-satunya yang berhak diibadahi. Merenggut, merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah kedoliman yang terbesar, yakni syirik. Kemudian yang kedua, dzulmu syakhsi li nafsi, kedoliman seseorang terhadap dirinya, melakukan dosa-dosa, meninggalkan kewajiban-kewajiban, melanggar syariat-syariat Islam. Ini merupakan kedoliman kepada dirinya sendiri. Kemudian baru yang terakhir, kedoliman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Yang pertama apa? Syirik. Ya, mengambil hak Allah Subhanahu wa taala, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Dolim pada diri sendiri. Maksud dolim pada diri sendiri adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban atau melanggar syariat Islam, melakukan dosa-dosa yang berhubungannya dengan antara diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, meninggalkan baca Al-Quran, meninggalkan qiyamul lail. Ini merupakan kedoliman, bentuk kedoliman kepada diri sendiri. Kemudian yang terakhir, dolim kepada orang lain. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun. Apa itu muhtadun? Humul ladzina 'araful haqqa fid dunya fa'amilu bihi. Muhtadun adalah orang yang mengetahui kebenaran kemudian mengamalkannya. Karena tidak sedikit orang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, maka dia bukan termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Andai dunia ini ingin besar keberkahannya, besar maslahatnya, maka 3 hal yang perlu diperhatikan. 1, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang kaya yang tidak pelit, yang dermawan. Kaya kemudian dermawan. Dan yang ketiga, orang miskin yang tidak menjual agamanya dengan dunia. Jadi kalau orang berilmunya mengamalkan ilmunya, orang kayanya menunaikan hak-hak orang miskin, membayar zakat, membayar sedekah, kemudian dermawan. Kemudian yang ketiganya, orang miskin yang tidak menjual agamanya, maka ini akan mendatangkan kemaslahatan yang besar ya bagi tempat tersebut. Ini 3. Tapi kalau sebaliknya, ada orang berilmu tapi tidak mengamalkan, ada orang kaya tapi belum, ada orang miskin malah berani menjual akidahnya hanya dengan sebungkus sekardus inte. Tidak boleh diambil dengan sebungkus instan. Ini perlu diperhatikan.
Maka dalam ayat ini, surat apa tadi? Surat Al-An'am ayat 80. Allah menghabarkan kepada kita, Allah menginformasikan kepada kita bahwasan siapapun yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampurkan tauhid dengan kesyirikan, maka dia mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, yakni akan selamat dari api neraka. Akan selamat dari api neraka dan akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dunianya dia mendapatkan hidayah, berada di atas shiratal mustaqim, di atas Islam yang benar, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesimpulannya dari ayat yang tadi. Faedahnya cukup 3 saja di sini faedahnya ya. Pertama, la sihhata lil iman ma'asyirk. Iman tidak sah andai bercampur dengan kesyirikan. Tauhid tidak sah andai bercampur dengan kesyirikan, baik itu syirik akbar ataupun syirik asghar. Tidak sah. Ibadah tidak disebut ibadah andai tidak disertai dengan tauhid. Sebagaimana orang yang sholat tidak disebut sholat kalau dia sholatnya tanpa taharah terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Tasmiyatus syirki dzulman, menyebutkan, menamakan syirik dengan kezaliman. Jadi syirik itu apa? Bentuk kezaliman, bahkan zalim yang sangat besar. Karena masyarakat pada umumnya tahunya, yang mereka tahu kebanyakannya secara umum yang disebut zalim itu yang merkosa, yang merampok, yang nyopet, yang maling, ya, kejahatan-kejahatan yang nampak. Iya, ini bentuk kezaliman, tapi sebenarnya ada kezaliman yang lebih besar dari kejahatan-kejahatan tadi. Ini dengan kesyirikan. Masyarakat secara umum, andai ada tetangganya yang memperkosa ibunya misalnya, oh pasti eta pelaku nate di demo, diusir, dihukuman, pokoknya mah dikekeak. Tapi lamun tatanggana boleh di mana? Di kuburan keramat, di guha naon, di gunung naon harus pakai sasaja. Gunung tak, gunung naon ternyata pulang dari melakukan ritual ngangkur gitu, sudah langsung tonokkan. Padahal kezalimannya itu lebih besar daripada kejahatan-kejahatan biasa. Karena syirik zalimnya bukan kepada makhluk, tapi zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggalkan sholat, meninggalkan puasa itu zalim, tapi zalim kepada diri sendiri. Tapi kalau syirik, itu zalimnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna man lam yakhluq imanahu bisyirk fa huwa amin min al-'adzab.
bahwa siapapun ya yang imannya tidak tercampur dengan kesyirikan, imannya tidak tercampur dengan kesyirikan, fahuwa aminun minal adzab, maka dia akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan tauhid dan bahaya syirik. Keutamaan tauhid, orang yang mentauhidkan Allah dan tidak mencampur adukan dengan kesyirikan, maka mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa keamanan, diselamatkan dari api neraka, diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita murojaah sedikit. Tadi iman secara bahasa apa? At-tasdiq, benar. Secara istilah i'tiqadun bil jannah wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan yazid bi ta'at wa yanqusu bil isyan. Jadi iman itu 3: lisan, hati, perbuatan. Ya. Dalam masalah iman ada yang menyimpang selain Ahlussunnah wal Jamaah, yakni kelompok Murji'ah dan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ya menyebutkan iman itu satu, tidak bercabang. Idza dzahaba ba'duhu dzahaba kullu. Jika hilang sebagian, hilang semuanya. Dan mereka, orang Khawarij, mengatakan pelaku dosa besar bukan kesyirikan, tapi pelaku dosa besar di bawah syirik. Pelaku dosa besar ya keluar dari agama Islam dan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ini orang Khawarij. Mereka mengatakan iman itu diucapkan, iman itu diyakini dengan hati, iman itu dilakukan dengan perbuatan. Tetapi mereka tidak mengatakan bertambah dan berkurang. Kalau Ahlussunnah mengatakan bertambah dan berkurang. Tapi kalau mereka mengatakan iman itu satu, tidak bercabang, jika hilang sebagian cabang iman, hilang semuanya. Maka pelaku dosa besar dikafirkan dan dinyatakan akan di neraka selama-lamanya. Jadi secara istilah mah sama, diucapkan dengan lisan, diyakini oleh hati, diamalkan dengan perbuatan, tetapi hakikatnya berbeda karena mereka mengatakan iman itu tidak bercabang, iman itu satu, hilang sebagian iman, hilang semua. Kafir. Maka menyelisih dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah hanya mengkafirkan pelaku syirik akbar, tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Itu syirik. Kemudian Murji'ah. Kalau Murji'ah ini sebaliknya dari Khawarij, ya. Mereka menyebutkan bahwa iman itu satu, tetapi sebaliknya ayat Khawarij hilang sebagian, hilang semua. Ayat Murji'ah ada sebagian, ada semua. Mereka mengatakan imannya iblis
dengan imannya Abu Bakar sama saja. Tidak ada bedanya. Yang penting mah aya iman diucapkeun syahadat, ya, yang penting mah yakin henteu. Yang penting mah hanya sekedar tahu saja kepada Allah Subhanahu wa taala cukup. Akan selamat dari api neraka, akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka hanya mengkafirkan orang yang tidak tahu kepada Allah saja. Ya, iblis dianggap iman, bahkan imannya satu derajat dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Kan jelas ini keyakinan yang salah. Khawarij ekstrim sampai mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang Murji'ah juga ekstrim, tidak mengkafirkan siapa. Sampai iblis pun dikatakan orang yang beriman. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman ini pertengahan antara pemahaman Khawarij dan pertengahan dan pemahaman Murji'ah. Ya, maka orang yang iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan dilakukan dengan anggota badan. Dan iman ini bercabang-cabang. Al-iman bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'un syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu bercabang-cabang sampai 60 cabang sampai 70 cabang. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa hadis, kalau ada kalimat bilangan 3, 7, 72, 73, 60, 70, itu bukan batasan hanya 70. Itu menunjukkan banyaknya, tidak ada batasan. Seperti satabtariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 70 golongan. Bukan berarti pas hanya 73, tetapi tidak ada batasan menunjukkan banyaknya perpecahan kaum muslim. Demikian juga iman, cabangnya banyak, menyeluruh. Bukan satu, bukan dua. Salat bagian dari iman, puasa bagian dari iman, zakat dan bagian dari iman, ibadah haji bagian dari iman, berbuat baik kepada orang tua bagian dari iman, berbuat baik kepada tetangga bagian dari iman, berbuat baik kepada sama kaum muslim bagian dari iman, berbuat baik kepada seluruh makhluk bagian dari iman. Iman itu adalah seluruh kebaikan. Maka banyak ya cabangnya. Semakin banyak kita melakukan cabang keimanan, semakin sempurna keimanan. Sedikit cabang keimanan yang kita lakukan, maka sedikit keimanan kita. Maka Allah Maha Penyayang menjadikan iman itu tidak satu tetapi bercabang-cabang dan menyeluruh. Dan apa? Menyeluruh. Ya, buat iman itu luas. Tadi katakan apa? Ada 3. Diucapkan dengan apa? Lisan. Dalilnya apa? Fa'afdhul qaulu la ilaha illallah. Qaul kita yang pahamnya adalah ucapan. Berarti bagian dari iman adalah mengucapkan la ilaha illallah. Membaca Al-Qur'an bagian dari iman. Zikir bagian dari iman. Kemudian imatatul adza 'anil thariq, menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan duri di jalan ini anggota badan, perbuatan. Menyingkirkan duri di jalan bukan dengan lisan, bukan dengan hati. Nyingkar, pindah ke duri pindah. Bukan dengan hati juga. Makanya anggota badan ini menunjukkan bahwa perbuatan masuk ke dalam cabang iman. Keyakinan juga masuk ke dalam cabang iman. Karena hati ini ya ada amal juga, di antaranya malu. Malu ini apa? Perbuatan hati. Al-haya'u minal iman. Malu bagian dari iman. Maka inilah keyakinan yang benar Ahlussunnah wal Jamaah, yakni meyakini iman itu diucapkan dengan
diyakini dengan, dilakukan dengan, dan iman itu yakni menyeluruh, tidak hanya satu. Ya, tidak hanya satu. Selama dia tidak berbuat syirik akbar, maka dia dikatakan orang beriman, meskipun imannya ada yang sedikit, ada yang besar, ada yang sempurna. Selama orang muslim ini dia sholat dan tidak melakukan syirik akbar, maka dia masih dikatakan muslim, mukmin, meskipun keimanannya berbeda-beda tingkat kesempurnaan. Ini keyakinan yang benar. Mereka Khawarij mengatakan, ya, iman itu diucapkan, diyakini oleh hati, dilakukan oleh perbuatan, namun mereka mengatakan iman itu satu, tidak bercabang-cabang. Jika hilang sebagian cabang iman, hilang semuanya. Pelaku dosa besar dikafirkan dan diyakini masuk neraka selama-lamanya. Orang Murji'ah mengatakan, ya, iman itu cukup tahu saja, meskipun tidak syahadat, tidak sholat. Maka mereka berani mengatakan imannya iblis satu derajat dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, karena mereka mengatakan iman itu satu, tidak bercabang-cabang. Jika ada sedikit saja cabang iman, ada semua, dan syirik, maksiat, semuanya tidak mempengaruhi keimanan. Ya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara Murji'ah dan Khawarij. Apunten langkung 5 menit. Apakah demo mahasiswi Cukon. Saya itu biasa bikin subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta